Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan lanjut mengerjakan reservasi pendakian bagian biodata pendaki. Oke, kita buka websitenya. Di sini saya sudah menambahkan jadwal 6 hari ke depan untuk setiap jalurnya teman-teman ya. Kalau kita coba lihat jalur Apuy, kita cek jadwal. Di sini sudah ada jadwal pendakian sampai akhir bulan. Kemudian kalau kita coba cek jalur lain, misalkan Linggajati, kita cek jadwal, juga sudah ada jadwal pendakian sampai akhir bulan. Oke teman-teman, sip. Selanjutnya kita akan buat halaman data pendaki. Jadi halaman data pendaki ini nanti akan digunakan untuk input data pendakinya ya. Misalkan ketuanya siapa, kemudian anggotanya ada siapa aja. Dan untuk data yang diinputkan itu bisa kita lihat di tabel reservasi detail apa aja yang dibutuhkan. Jadi di sini kita butuh NIK atau nomor KTP, kemudian namanya, lalu nomor HP-nya, kemudian statusnya ya. Statusnya di sini ada dua, ada ketua sama anggota. Ketuanya hanya boleh satu, anggotanya boleh lebih dari satu. Kalau misalkan teman-teman mau menambahkan inputan yang lainnya, silahkan tambahkan aja. Oke, kemudian di sini kita akan lanjut, namun sebelum ke sana kita akan coba modifikasi harga tiket terlebih dahulu. Kita akan buka file jalur jadwal pendakian ya. Di sini di bagian harga tiket kita kasih per orang seperti ini. Kita coba save lalu refresh. Oke, jadi biar orang tahu ya kalau harga tiket ini berlaku untuk per orang. Jadi misalkan kalau jumlah pendakinya ada 5 orang, tinggal dikali aja 50.000 dikali 5 seperti itu. Oke, lanjut kita akan modifikasi tombolnya. Jadi kalau kita coba klik, dia harusnya pindah ke halaman data pendaki. Oke. Berarti di tombol pilih ini kita kasih refnya data pendaki.php sambil mengirimkan ID jadwal. Isinya adalah ID jadwalnya. Ambil dari $row, kemudian ID. Save seperti ini, kita coba refresh. Kemudian kita coba klik pilih. Oke, dia sudah pindah ke halaman data pendaki sambil mengirimkan ID jadwal. Nilainya 7. Oke, sip. Kita akan lanjut buat filenya di sini. Berarti ini kita close aja dulu. Kita akan buat file baru di folder utama ini, new file. Kasih aja nama filenya data pendaki.php, enter. Untuk isinya kita copy aja dari detail jalur, copy semua, lalu paste di sini, save. Ini kita close aja, close. Kemudian kita scroll ke atas, bagian pengecekan ini kita ganti jadi ID jadwal. Save, kenapa ganti ID jadwal? Karena kita ngirimnya ID jadwal juga di atas. Oke, kita coba refresh. Sip. Untuk halamannya sudah tampil, selanjutnya kita akan modifikasi. Pertama kita akan coba ubah dulu judul halamannya jadi data pendaki. Save, kemudian untuk logika di bagian kontennya harusnya kurang lebih sama ya logikanya. Oke, pertama kita akan hapus dulu detail cardnya. Save, kemudian pada bagian cek data jalur pendakian kita akan ganti jadi cek data jadwal pendakian. Save. Jadi nanti kita akan ngeget data jadwal pendakian berdasarkan ID jadwal ini ya. Oke. Untuk ID-nya kita ganti jadi ID jadwal, kemudian query-nya kita akan select bintang from, nama tabelnya ganti jadi schedulers. Kemudian where ID-nya sama, lalu result-nya oke sama objek sip. Kemudian ini jika datanya ada maka tampilkan form input data pendaki, save. Kemudian di sini ngecek jika ada tampilkan form. Berarti di sini form, oke, ups.
form dulu aja seperti ini. Kemudian jika tidak ada datanya, maka kita akan tampilkan alert. Untuk pesannya itu jadwal belum tersedia. Kita coba save, lalu kita coba refresh. Oke, form berarti jadwalnya ada. Sekarang kita tes misalkan data jadwalnya nggak ada ya. Misalkan 100, kemudian kita enter. Nah, jadwal belum tersedia. Oke, kita akan kembalikan lagi. Di sini kita akan buat form input data pendakinya. Berarti di sini kita akan buat form. Kita akan buat kelas dulu aja, form pendaki. Lalu di dalamnya kita akan buat form action. Kita kasih metodenya post. Kemudian kita akan buat div dengan ID data strip pendaki. Oke, di dalamnya kita akan buat card. Kemudian di dalam card kita akan buat card header. Isinya ketua. Kemudian kita akan buat card body. Di dalam card body ini kita akan buat inputan datanya ya. Kita akan bungkus dengan kelas form group. Kemudian kita butuh label, formnya kita hapus, ganti jadi kelasnya form label. Save. Untuk kelas form label ini sudah kita buat dan form group ini sudah kita buat ya di video-video sebelumnya. Kemudian labelnya kita akan kasih nick. Lalu input tipe teks, name-nya sama dengan nix. ID-nya hapus aja. Berhubung kita mau bikin inputan lebih dari satu, name-nya kita buat jadi array seperti ini. Lalu kita kasih required. Save, kemudian kita copy form grupnya. Paste di bawahnya seperti ini. Lalu nick kita ganti jadi nama. Name-nya ganti jadi names. Lalu nick ganti jadi no HP. Name-nya ganti jadi Pons. Oke, cukup. Selanjutnya kita butuh satu inputan lagi, yaitu status ya. Oke, status ini tipenya nanti kita akan ubah jadi hidden ya. Sekarang kita teks dulu aja biar kelihatan dulu. Kemudian status ini value-nya kita hardcode aja ketua. Berhubung ini inputan ketua jadi value ketua. Oke, kita coba save. Nah, seperti ini ya. Sip. Selanjutnya kita akan modifikasi untuk kelas form pendakinya. Kita akan buka file CSS, style.css. Kita akan panggil kelas form pendaki. Kemudian kita akan kasih border 1 pixel solid, lalu width-nya misalkan 400 pixel, kemudian margin-nya atas bawah kiri kanan auto. Kita coba save, lalu kita coba refresh. Oke teman-teman, belum ada perubahan ya kalau kita coba refresh. Oke, kita coba cek dulu nama kelasnya form pendaki. Harusnya sudah sama teman-temannya. Kita coba cek CSS-nya. Kita klik. Kalau kita scroll ke paling bawah, belum ada teman-temannya. Kita coba hapus dulu history browsernya. Kita coba refresh lagi. Nah, seperti ini ya. Oke. Sip, kita akan lanjut modifikasi yang kelas card. Untuk kelas card kita akan copy aja dari kelas form card. Nah, ini ya. Kemudian kita copy dari form card sampai form card body. Lalu kita paste di paling bawah. Lalu kita ubah aja nih jadi card seperti ini. Ini juga sama card header. Lalu ini juga card body. Yang card kita hapus aja width-nya.
kemudian save. Lalu untuk marginnya kita hapus, ganti jadi margin bottom. Margin bottomnya kita kasih 1 rem. Kemudian save, lalu kita coba refresh. Oke teman-teman, sudah tampil ya. Sip, selanjutnya kita akan membuat inputan untuk anggotanya ya. Inputan anggotanya berarti kita copy aja card ini sampai card ini. Dari card pembuka sampai penutup ya. Kita akan paste di bawahnya. Ini kita ganti jadi anggota. Kemudian statusnya ganti jadi anggota value-nya. Lalu kita coba save, kemudian refresh. Oke teman-teman, sudah muncul ya. Selanjutnya kita akan buat tombol di sini, tombol tambah anggota gitu ya. Jadi untuk form input anggota ini awalnya hilang dulu, sembunyi dulu. Nah ketika user klik tombol tambah anggota baru nampil ya form inputan anggotanya. Oke, berarti di card body ketua ini di dalamnya kita akan buat div pembungkus, baru kita buat button, namanya tambah anggota. Lalu kita kasih tipenya itu button, kasih kelas btn primary. Kita save, lalu kita coba refresh. Oke, kemudian kita akan pindahkan tombolnya ke sebelah kanan sini ya. Sip, kita akan kasih style di div pembungkusnya. Kemudian kita akan kasih teks elegant, isinya right. Kita save, lalu kita refresh. Oke, cukup. Selanjutnya kita akan buat fungsi JavaScript untuk menambahkan data anggotanya ya. Jadi ketika tombol anggota diklik baru dia muncul form inputan anggotanya. Ketika klik lagi baru nambah lagi di bawahnya. Oke. Berarti di sini kita akan buat on click. Nama fungsinya add row, kita akan buat nama function ini. Kita akan buat script di paling bawah sini ya, script, kemudian buat function add row. Kita akan buat variabel data pendaki, kemudian isinya adalah elemen dari ID data pendaki ini ya, div ini. Berarti kita akan ambil ID-nya, copy, lalu kita akan ambil menggunakan dokumen get element by ID, paste, kemudian kita akan buat variabel lagi HTML. Ini isinya adalah form input anggota ya. Kita kasih backtick seperti ini. Lalu kita akan cut aja nih card ini sampai sini. Kita cut, kita hapus ini space-nya. Lalu kita paste di sini. Oke, kita rapikan dikit. Selanjutnya adalah kita coba save. Kemudian kita akan insert HTML ini ke dalam data pendaki ini. Di data pendaki, insert JSON HTML before n. Kita isi dengan HTML. Kita save, kemudian kita coba refresh. Oke, awalnya kosong data anggotanya, kemudian kita klik tambah anggota. Nah, seperti ini ya. Kita klik lagi. Oke, teman-teman. Sip. Selanjutnya kita akan ubah tipe yang status ini jadi hidden ya, biar dia tersembunyi. Oke, di sini yang bagian status tipenya ganti hidden. Selanjutnya yang ini juga ketua ganti jadi hidden. Kita save lalu refresh. Oke, hilang juga. Sip. Selanjutnya kita akan hapus juga nih border form pendakinya. Berarti border form pendaki kita hapus, save, lalu kita refresh. Oops,
form pendaki. Oh, belum terhapus teman-teman ya. Form pendaki, kita coba cek CSS-nya. Form pendaki, oh udah hilang harusnya, kita coba refresh lagi. Udah hilang. Oke, ini kita close aja. Oke, cukup. Kita akan lanjut untuk membuat tombol simpan dan lanjut di paling bawah sini ya. Jadi ketika user tekan tombol simpan dan lanjut itu, data pendaki yang sudah diinputkan dia akan tersimpan di dalam season ya. Jadi belum disimpan ke database dulu. Kita akan simpan ke season dulu, nanti simpan ke database-nya pada saat checkout. Oke, sip. Kita akan buat tombol simpan dan lanjutnya di luar data pendaki ini ya. Nah, berarti tombol simpan dan lanjut. Tipenya submit, name-nya submit juga. Kasih kelas BTN primary. Oops, kita save kemudian refresh. Nah, seperti ini. Kalau kita klik, oke. Cuma sebelum ke sana kita akan coba kasih tombol hapus dulu ya di setiap anggotanya. Jadi misalkan kalau gak jadi ya kita hapus. Oke. Kita akan tambahkan tombol hapus di sini aja ya, samping kata anggota. Kita akan gunakan button aja, sederhana. Kasih aja kata-katanya hapus. Misalkan tipenya button, lalu on click. On clicknya this parent element titik parent element titik remove. Oke, save. Kemudian kita coba refresh. Kalau kita tambah anggota, kita hapus. Oke, sip. Tambah anggota, tambah anggota, tambah anggota, hapus, hapus, hapus. Oke. Kemudian untuk warna tombolnya kita bedakan aja antara tambah anggota sama simpan dan lanjut ya. Untuk tambah anggota mungkin kita akan kasih warnanya BTN green gitu ya. Kalau kita coba save lalu refresh. Nah, belum ada ya. Kita akan coba modifikasi dulu. Untuk BTN kita akan copy dari BTN primary. Kita copy, kita copy dari BTN primary sampai BTN primary hover. Kita paste di bawahnya. Kemudian kita ganti nih jadi BTN green. Kita copy, ini juga BTN green. Save. Kemudian kita cek. Oke. Kalau kita coba refresh. Oke, sama aja ya. Kita akan ubah warnanya. Kita akan cari warnanya. Oke, color hex. Kalau teman-teman sudah punya warna silahkan gunakan aja. Ini kita akan kasih green. Greennya bebas yang mana aja. Kita gunakan yang dark green. Kita akan gunakan yang tombol ini ya, 008B00. Warna backgroundnya yang green 008B00. Kemudian warna bordernya sama. Lalu untuk hovernya kita cari yang lebih tebal dikit. Ini kali ya, 78. 007800. Kita save. Kemudian kita coba refresh. Nah, kita sentuh. Oke, sip, sudah cukup. Selanjutnya kita akan buat proses simpan dan lanjut. Berarti ini kita close, simpan dan lanjutnya kita akan buat di sini aja. Proses simpan, kita kasih if iset. If iset $post submit. Nah, kita akan tampung dulu next. $post next. Oke, selanjutnya kita
akan daftarkan dia ke dalam season. Kita akan buat season baru di sini, season. Namanya misalkan data pendaki. Nilai awalnya adalah array kosong seperti ini. Kemudian kita akan looping for each data pendakinya ya. Misalkan kita ambil menggunakan Nix aja ya. Nix aja. Kemudian ini as, ini indeksnya, lalu value-nya kita simpan ke dalam Nix. Lalu season data pendaki ini akan kita isi di sini. Kita akan isi array juga seperti ini, kemudian seperti ini. Oke, lalu isinya adalah nick. Value-nya diambil dari variabel nick ini. Kemudian name, value-nya diambil dari variabel names, index ke i. Selanjutnya pon, nilainya diambil dari variabel pons array ke indeks ke i. Selanjutnya status diambil dari status indeks ke i. Oke, cukup, kita save dulu. Selanjutnya kita akan cek udah berhasil terdaftar atau enggak ya seasonnya. Kita coba print r di sini. Print r $season. Oh, gini aja deh ya. Kita coba titik koma lalu save. Kemudian kita coba refresh. Misalkan data ketuanya, nicknya 111, namanya Adi, nomor HP 081, tambah anggota 222, misalkan Ida, lalu 082, tambah anggota lagi 333, namanya misalkan Ani, kemudian 083. Kalau kita simpan dan lanjut, set. Nah, seperti ini ya. Season data pendaki isinya adalah array, di mana isinya ada nick 111, namanya Adi, kemudian ada Ida, lalu ada Ani. Oke, sudah berhasil teman-temannya. Sip. Selanjutnya kita butuh menyimpan data lain juga ke dalam seasonnya, seperti ID jadwal gitu. Oke, kita akan buat lagi di sini season. Schedule ID kita akan ambil dari $result ID. Kemudian kita butuh start date ya. Start date. Oke, pertama adalah schedule ID dari ID, start date dari result start date, end date dari result end date, ticket price juga sama. Kemudian trial name ini belum ada, kita harus join dulu yang query ini. Berarti ini adalah schedulers, kasih alias s, left join, kemudian left join dengan hiking trials ht on s titik hiking trial id sama dengan ht titik id. Lalu where-nya s.id. s.id. Yang diselectnya adalah s semua kolom, kemudian ht kolom name-nya aja. Save. Selanjutnya di trial name kita isi dengan name. Save, kemudian total amount adalah hasil perkalian dari total anggota. Kita akan count aja. Next, kemudian dikali dengan ticket price ya, ini kita coba save, kemudian kita coba refresh, continue. Nah, seperti ini ya, ada penambahan data, schedule ID, start date, end date, ticket price, nama jalurnya, trail name, lalu total amount-nya. Oke teman-teman, jadi data ini yang nanti akan kita kirim ke halaman checkout ya. Oke,
Saya rasa sudah cukup teman-teman ya untuk bagian data pendaki. Kita coba hapus lagi aja untuk print R-nya. Sudah cukup untuk ngeceknya. Selanjutnya adalah ketika ini berhasil didaftarkan ke season, kita akan pindahkan dia ke halaman checkout ya. Location checkout.php. Kita save, kemudian ini kita kasih exit. Kita save lalu refresh. Kita coba input lagi, misalkan Adi, namanya Adi 081. Kemudian kita coba simpan dan lanjut. Oke, dia sudah pindah ke halaman checkout. Harusnya ini seasonnya sudah terdaftar ya seasonnya. Oke, sip. Oke teman-teman, saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu aja ya. Kita akan lanjut mengerjakan halaman checkout di video tutorial berikutnya. Oke, sampai berjumpa lagi. Terima kasih.